susunan acara pada peringatan Bulan Katina Puja pada tahun ini adalah: yang pertama, Sangha memasuki ruangan puja bakti dengan iringan kita Kami Datang Bersujud. Kedua, persembahan Amisa Puja oleh muda-mudi Vihara Metasrada Mojokerto. 3, Nama Karagata. 4, Aradhana Tisarana dan Pancasila. 5, Buddha Nusati. 6, Dhamma Nusati. Sangga Nusati. 7, 8, Saca Kiriyagata. 9, Samadhi Bawana atau meditasi. 10, penyerahan Sanggadana. 11, Aradhana Dhamma Desana. 12, Dhamma Desana oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga. 13, pemercian air parita oleh Bhikkhu Sangga. 14, Etawata. 15, Nama Karagata. 16, Vihara kita oleh SMP atau Sekolah Minggu Buddha Metasrada Mojokerto. 17, Sangha meninggalkan ruangan bakti sala dengan iringan kita cahaya. 18, pembagian konsumsi dan berkah Katina. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita mulai puja bakti pada hari ini untuk memperingati Bulan Katina Puja di tahun 2023. Selanjutnya, untuk mengiringi masuknya anggota Sangha ke dalam ruangan bakti sala, silakan berdiri dan menghadap ke tengah serta beranjali. Kami Sang Buddha dan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tenteram dan damai, tiada kebimbangan, melalukan dharma-Mu yang agung dan mulia. Silakan kembali menghadap ke arah kembali. Menghayati dharma-Mu yang luhur dan mulia. Biar Metasrada. Satu silakan Pak Rudi. Menghapuskan keadaan suram mencari untuk menuju pertama Sang Maha Prabu, Sang Penebus Triloka, penghapus sahur dan tangguh. Suci dan sempurna, kami berdoa tujuh namaskara, mohon perlindungannya.
Bante Junjungan Mulia Suraj kiranya menerima persembahan air ini, persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan belas dan asih-Mu yang dipanjatkan kepada kita. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa yang banyak harum semata, terdiri daripada perpaduan wangi-wangian khusus. Ku bersujud kepada Sang Bagawa, mewujudkan sembah bakti kepada yang patut disujudi. Namamu Samudra bersama Anjan Bulan melimpah dan berbang. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa bunga-bunga yang segar jaraknya, setiap harum wangi dan serta terdiri. Ku persembahkan bunga-bunga ini di kaki Sang Guru yang bentuknya bagaikan seraja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Sang Buddha, ku bersujud. Semoga dengan bakti ini tercapailah kebebasan. Sama halnya bunga-bunga ini yang pasti akan lalu. Demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju melakukan. Pelibah dan duba. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja namamu. Terpujilah Sang Buddha. Silakan untuk tugas puja bisa mengambil sikap duduk bersila. Ibu Bapak dan Saudara, kita lanjutkan dengan penyalaan lilin pancawarna, kemudian persembahan untuk berkenan mempersembahkan 3 dupa bertangkai di altar Dien, kemudian kepada Bapak Tan Ciswi, mohon berkenan nantinya mempersembahkan 3 dupa bertangkai di altar Mak Jo Dien Sang Singko, kemudian kepada Bapak Tan Cingguan untuk berkenan mempersembahkan 3 dupa bertangkai di altar Buddha Gautama. Dengan iringan kata pedupaan, saya persilakan Pak Rudi.
wanginya di hadapan para bunga yang sedang musyawarah. Alangkah kebahagiaan terbangun di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah pada bunga menampakkan dirinya. Oh, Pancalu Ibu Bapak dan Saudara Serna, selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil sikap namakara guna membacakan nama Karagata untuk bersujud kepada tiratan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Atiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddhaya. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Silakan kembali duduk bersila. Ibu Bapak dan Saudara Serna yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama kembali buka lembaran puja bakti yang telah disediakan. Kita bacakan Aradhana, Tisarana, dan Pancasila untuk memohon bimbingan tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Yang Mulia anggota Sangga. Oka
aham bante tisaranena sading pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detame bante yang ahang wadamitang padeta ama bante Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa 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 Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Buddhang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tisarana Gamanang Paripunang Nama Bante Panatipatta Ramanici Kapadang Samadhyami
Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Kamesumi Cacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesumi Cacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Suramiraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Suramiraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Ilhani Panca Sikapadang Silena Sukatingyanti Silena Bagasan pada Silena Diyanti Tasma Silang Bisodaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Itu badan Ustaz Dharma. Selanjutnya kita lanjutkan mengikuti yang ada di buku tuntunan Puja Bakti. Kita bacakan Buddha Nusati, kemudian langsung dilanjutkan dengan Dhamma Nusati dan Sangha Nusati untuk merenungkan sifat luhur dari Buddha, kebenaran dari Dhamma, dan kebajikan dari Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko panaiko ajatam weditako winnuhiti supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nayapatipanno bhagavato sawaka sanggo samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo yadidam cattari purisa yugani Ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo bahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Selanjutnya kita bacakan Satya Kiriya Kata untuk menyatakan kebenaran dari Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggu me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Ibu Bapak dan Saudara, selanjutnya mari kita masuk dalam hening guna melaksanakan samadhi bhavana atau meditasi. Untuk itu dengan hormat saya mohon kepada Yang Mulia Ibu Sangha untuk berkenan membimbing. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Para upasaka dan upasika, setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha Parita dan Sutta dalam rangka perayaan Katina 2567 Buddhist Era di tahun 2023, marilah sejenak kita akan bersama-sama dalam sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat berdana kepada Sangha. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Gemar beramal atau berdana, memiliki kebaikan atau menjalankan sila, pandai menahan diri atau mengendalikan diri, suatu tumpukan jasa telah ditimbun dengan baik bagi seorang wanita atau pria, dalam cetia-cetia atau dalam sangga, dalam perorangan atau dalam tamu-tamu, dalam seorang ibu, dalam seorang ayah, bahkan dalam seorang saudara tua. Inilah sebuah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang di antara yang ditinggalkan. Jika harus meninggal, ia membawanya. Tiada seorang lain pun dapat mengambilnya. Perampok-perampok tidak dapat merampasnya. Maka lakukanlah perbuatan-perbuatan baik atau berjasa. Inilah harta yang berlipat ganda. Inilah harta yang memuaskan keinginan para dewa dan manusia. Apapun yang mereka ingin memperolehnya, mereka akan mendapatkannya karena buah-buah jasa mereka. Wajah cantik, suara merdu, kemuliaan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut-pengikut, semuanya diperoleh karena buah jasa. Dan setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nirwana, semuanya diperoleh karena buah-buah jasa. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada minggu yang berbahagia ini, Minggu tanggal 19 November 2023, kami segenap umat Buddha Wihara Metasrada di kota Mojokerto mengadakan perayaan Katina sebagai bentuk wujud dan bakti kepada Sangha dan ikut melestarikan Buddha Dharma,
Buddha Dharma dalam rangka menyambut datangnya bulan Katina. Dengan kebajikan yang akan kami lakukan ini, semua akan membawa berkah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi usaha maupun pekerjaan kami, bagi masyarakat kami. Sabi sarta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita membacakan memberikan persembahan pelita dan dupa di altar Buddha Gautama, kemudian membacakan sutra-sutra Buddha, melaksanakan meditasi. Sekarang tiba saatnya untuk kita melaksanakan Dhamma Sawana atau mendengarkan bimbingan Dhamma. Brahmajaloka dipati sahampati katanjali aniwarang ayacata santi dasa taparaja kajatika desetu damang anukan bimang pajang. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada yang mulia. Kesanggupan Sang Buddha membabarkan Dharma yang telah belum ketemukan, belum menyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati, belum mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati para sesepuh yang berkenan hadir dalam pelaksanaan perayaan Katina, yang saya hormati, yang saya sayangi segenap upasaka dan upasika, adik-adik sesama yang hadir dalam kegiatan perayaan Katina pada kesempatan minggu ini. Saya sudah sekian tahun tidak datang ke sini, ya. Mungkin ya Bapak Ibu atau adik-adik ada yang belum tahu saya. Kalau saya sebagian ya bapak-bapak yang senior-senior atau ibu-ibu yang senior masih saya kenal ya. Mungkin ya untuk keakraban saya akan mengenalkan diri ya. Untuk saat ini saya ada satu-satunya biku utusan khusus dari SBY ya, dari Surabaya maksudnya. Saya datang ke sini ya dari Surabaya dalam rangka memenuhi undangan pengurus wihara ini untuk mengadakan Katina di sini. Kemudian di samping saya ini adik seperguruan ya, itu Bante Suhuloka. Beliau tugas di Mawihara Mojopahit ya. Kami berdua diundang di sini untuk perayaan Katina juga. Perayaan Katina mempunyai syarat-syarat ya. Tidak setiap perayaan-perayaan itu ada syarat-syarat khusus, namun di saat perayaan Katina itu ada syarat-syarat khusus. Salah satunya adalah jumlah biku yang hadir ya. Jumlah biku yang hadir yang saya hitung saat ini, jumlah biku yang hadir itu minimal ada 5. Minimal Katina itu minimal paling sedikit ada 5. Yang hadir saya saat ini sudah memenuhi forum, yang hadir itu ada 6 ya bikunya ya. Yang biku yang wujud manusia itu ada 2, yang dalam bentuk gambar dan patung itu ada
ya, ada 4 ya. Jadi untuk memenuhi forum 5 ya, itu termasuk dihitung juga ya. Sang Buddha kan biku juga, patung ya itu 1, terus gambarnya itu 3, jadi ada 6 yang hadir ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perayaan Katina ya, di samping syarat-syarat itu juga para biku yang ikut perayaan Katina adalah biku yang selesai menjalankan masa wasa. Ya, kami berdua sudah selesai menjalankan masa wasa. Memang wasanya Bante Loka dan wasa saya itu berbeda. Kalau Bante Loka itu wasanya selesainya di saat bulan ke-8, bulan 7, pas Ulambana. Jadi Ulambana itu Katinanya biku Mahayana. Kalau sekarang November ini selesainya masa wasa biku aliran Theravada ya. Jadi kita di Sangga Agung ini ya, suatu bentuk kerukunan ya, kita bisa menghadirkan 3 aliran yang berbeda ya. Kalau ada jumlah biku Tantrayana sebetulnya ada, tapi karena bersamaan ya, pada kesempatan ini minggu ini ada 3 tempat, sehingga saya tidak sempat membawa biku yang Tantrayana. Mengisinya biku Tantrayana tadi di Wihara Royal di Wiyung, biku tantranya di sana. Mudah-mudahan lain kesempatan 3 tradisi yang berbeda itu bisa dikumpulkan jadi satu di momen perayaan Katina ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, istilah Katina sendiri, pengertian Katina sendiri itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, istilah Katina itu berasal dari nama bulan India kuno, nama bulan kalender ya. Ya, salah satunya istilahnya Katina, seperti Januari, Februari itu kan kalender Masehi. Kalender di India kuno itu ya, yang terkenal ada 4, karena 4 itu jadikan nama hari raya agama Buddha ya. Itu pertama Katina. Yang kedua apa? Asada, itu juga nama bulan India kuno. Kemudian apa? Magha Puja. Terus kemudian Waisak, itu juga nama bulan India kuno. Jadi kalau ada pertanyaan ya, itu nama bulan India, sudah tahu 4 yang pasti dijadikan perayaan agama Buddha. Itu pengertian yang pertama, nama bulan India kuno. Pengertian yang kedua, istilah Katina adalah nama alat ukur, alat membikin jubah ya, alat membikin jubah, alat ukur membikin jubah. Kemarin saya tanya, kamu pernah sesama biku, kamu pernah melihat Katina, alat ukur jubah? Oh, itu adanya di kamus saja, karena sudah lama. Sekarang jubah itu kan dibikin di pabrik-pabrik ya, nggak pakai alat tradisional lagi. Tapi kalau pakai ya secara tradisional, alat ukurnya disebut dengan Katina itu. Jadi alat ukur. Kemudian yang ketiga, pengertian Katina itu diserempetkan dengan nama salah satu bintang di angkasa. Bintang ini mempunyai ciri khusus ya, paling cerah, paling cemerlang, Kartika ya, Kartika. Terus jadi Katina. Ini untuk ilustrasi, untuk menggambarkan biku-biku yang selesai menjalankan masa wasa ibaratnya bintang ya, itu bintang yang paling cerah ya. Tentunya bintang yang paling cerah itu diilustrasikan bukan saya sekalipun habis wasa tidak cerah karena hitam saya. Kalau Bante Loka mungkin ya, yang kuning-kuning kelihatan cerah sekali, atau bisa juga hitam pun bisa cerah, asal di saat kita ada lampunya diganti ya. Kemarin saya puja bakti Katina di Banyuwangi, sekalipun orang-orang desa di situ saya lihat itu kuning semua karena lampunya kuning ya. Jadi wajahnya masuk di YouTube itu kuning semua, tidak kelihatan orang desa ya. Itu nama bintang yang paling cerah, maka disebut bintang paling cerah,
maka dijadikan satu penggambaran umat yang berdana kepada para biku yang menjalankan masa wasa, ya ibarat bintang-bintang paling cerah. Cerahnya bagian apa? Ternyata cerah yang dimaksud di sini itu bukan cerah fisiknya, secara spiritualitas, ya, secara batiniah itu paling cerah karena selesai melatih diri secara intensif selama 3 bulan berturut-turut. Para biku yang berwasa itu melatih diri meditasinya, belajar dharmanya, sila-silanya itu jauh lebih tertib lagi, maka akan menghasilkan batiniah, kondisi batiniah spiritual yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan biasa, ya. Jadi ada 3 pengertian, ya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat masa Katina ini para umat diberi kesempatan untuk menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada anggota sangga dengan berdana 4 kebutuhan pokok bagi para biku. Apa saja kebutuhan pokok bagi para biku? Yang pertama pakaian, dalam hal ini jubah, makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, ya. Anda berdana jubah, tentunya jubah itu yang dipakai para biku, ya, jubah itu ini sebagai sebuah pelajaran juga. Kenapa bikunya pakainya jubah? Kalau umat-umat berdana disarankan jubahnya itu warna kuning. Padahal jubah itu kan ada juga di tempat lain itu warna berbeda juga ada, tapi jubahnya khusus dengan warna kuning. Kenapa kok yang dipersembahkan harus warna kuning? Kuning di sini sebagai simbol kebijaksanaan. Kita membangun kebijaksanaan disimbolkan dengan warna kuning. Kemudian warna kuning itu sebagai simbol pelepasan. Daun, contohnya daun nangka, ya daun nangka itu kalau masih seger kan warnanya hijau. Mau melepaskan diri, mau jatuh, itu berubah jadi kuning. Melepaskan keduniawian, pelepasan, ya simbol sebuah pelepasan, ya warna kuning itu, ya. Kemudian juga dalam unsur jubah itu juga ada makna-makna yang lain, ya. Aslinya jubah itu dibuat dari kain pembungkus mayat, mudahnya mori, ya. Di zaman Sang Buddha orang mati itu tidak selamanya dikubur, dibungkus mori saja kemudian ditaruh di hutan. Karena pembungkusnya itu sudah tidak terpakai lagi, ya mayatnya jadi tengkorak, dikumpulkan dicari para biku, sudah tidak ada pemiliknya untuk bikin jubah. Jadi jubah itu bukan lembaran panjang, robek, ya. Kemudian ketika itu juga ada seorang murid Sang Buddha yang bernama Ananda itu bertanya, kami akan membuat jubah Sang Buddha, bentuknya seperti apa, jahitannya seperti apa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, buatlah seperti petakan-petakan sawah di negara Magadha. Jadi jubah ini bukan lembaran polos tapi kotakan-kotakan sebagai simbol tanah yang subur atau sawah yang subur untuk ditanami, ya. Demikian pula di saat umat berdana Katina itu berdana di ladang yang subur, disimbolkan dengan jubah yang dipakai para biku itu, ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu, kenapa jubah kok dibikin tidak menarik, ya. Kotakan-kotakan sebetulnya lebih menarik dalam jumlah polos seperti spray, lebih bagus, ya. Ini juga demi keamanan jubah itu. Kalau dijemur biar tidak dicuri orang, ya. Karena jubahnya tidak menarik, untuk keamanan jubah itu sendiri. Wah, ada kain kok sudah robek-robek, sudah sambungan-sambungan, tidak menarik lagi. Jadi aman, ya, dari pencurian, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak cara yang disabdakan oleh Sang Buddha maupun oleh pengikut-pengikut Buddha untuk memotivasi para umat agar berkenan untuk berdana.
Sebab dengan dana yang diberikan kepada umat untuk berdana kepada sangga ini, Bapak Ibu sudah melestarikan Buddha Dharma, sudah ikut aktif melestarikan Buddha Dharma dengan berdana kepada sangga ini. Maka ada beberapa biku yang membuat kebijaksanaan agar dana yang diberikan umat itu maksimal untuk pelestarian Dhamma. Disarankan kalau berdana bukan 4 kebutuhan pokok, ya, bisa diringkes jadi satu dalam bentuk uang, ya, karena lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk kelangsungan pelestarian Buddha Dharma. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau sekian banyak itu berdana semua jubah, padahal jumlah bikunya terbatas sekali, numpuk-numpuk jubahnya itu. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini berdana obat-obatan semua, bikunya akan keracunan obat. Ya. Ini sudah tahu umatnya dana obat-obatan, eman-eman kalau diguang, ya, tak makan terus, akibatnya kalau banyak makan obat, bikunya malah keracunan obat. Ya. Kalau semua berdana makanan, bikunya cepat kencing manis. Ya. Kecuali kalau berdana tempat tinggal enggak apa-apa, ya. Bapak Ibu ngasih sertifikat tanah satu-satu. Masalah, ya. Maka diganti voucher. Saya kemana-mana sekarang sering membawa voucher, ya. Ada yang voucher gambar, ya, jubah, gambar makanan, gambar obat-obatan. Yang gambar putih enggak ada. Ya, gitu. Apa manfaat dari berdana jubah, ya, dalam bentuk uang? Jadi nanti di saat menyerahkan pikiran Anda, saya berdana uang atau saya berdana jubah dalam bentuk uang yang saya serahkan ini. Pikiran Anda di saat berdana itu. Bapak Ibu dalam kehidupan yang akan datang pun saat ini berdana pakaian tidak kekurangan sandang. Kalau orang mau berdana pakaian, namun ada juga ajaran rahasia Bapak Ibu. Ini sebetulnya rahasia, ya. Ya, saya utarakan di sini. Orang yang berdana jubah dalam kelahiran yang akan datang itu bisa menjadi biku. Ya. Sesuai dengan yang ditanam itulah yang dituai. Nanam jubah nanti dapat jubah. Kalau dapat jubah jadi biku. Tapi saya mohon penjelasan ini jangan dimasukkan hati dan jangan diingat-ingat, ya. Takut nanti tidak ada yang mau dana jubah lagi, ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa diterangkan bahwa Bapak Ibu sekalian kalau berdana jubah, Bapak Ibu akan mendapat pakaian kebesaran, ya, karena jubah itu kan besar. Bapak Ibu mempunyai kedudukan. Tidak-tidaknya Bapak Ibu akan murah sandang. Bagi yang berdana obat-obatan, Bapak Ibu akan mendapatkan kesehatan. Yang berdana makanan, Bapak Ibu akan mendapatkan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Bagi yang berdana tempat tinggal bagi para biku, Bapak Ibu hidupnya kelahiran yang akan datang tidak numpang-numpang, ya, karena mempunyai tempat tinggal, ya. Jadi siapapun dalam pikiran di saat menyerahkan uang nanti silahkan pikiran Anda mau berdana obat-obatan, pakaian maupun tempat tinggal silahkan, ya. Jadi semua golongan bisa berdana jubah, ya, bisa berdana makanan, ya. Agar Bapak Ibu selalu termotivasi untuk memberikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan sangga, maka para rohaniwan, para pemuka-pemuka agama itu bagaimana untuk menyadarkan orang itu. Di saat Katina ini para seniman-seniman itu juga bikin lagu yang memotivasi umat untuk memberikan dana di saat Katina ini, ya. Mungkin yang senior-senior itu masih ingat ada sebuah lagu namanya judulnya Hari Katina, ya. Tirukan saya, ya. Marilah kita bersama menyambut Hari Katina. Silahkan. Marilah menyambut Hari Katina.
hari persembahan jubah kepada Mahasangga, hari persembahan jubah kepada Mahasangga, Sang Buddha guru kita, Sang Buddha guru kita, damanya maha mulia, damanya maha mulia, serta maha sempurna serta maha sempurna untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Nah, mungkin yang tua-tua ingat lagu di saat hari Katina, ya, itu untuk memotivasi seorang untuk mau berdana. Di hari-hari biasa juga ada, di saat puja bakti untuk memotivasi orang untuk berdana, ada lagu namanya Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma, ya. Sekalipun ini bisa dirubah juga syairnya, untuk kepentingan pribadi juga bisa. Marilah kita berdana untuk kepentingan saya, misalnya. Terus ada lagi lagu Gita Dana. Lagu-lagu tadi, syair-syair lagi itu dikasih variasi irama. Ada irama pop, ada irama dangdut, ya. Apakah irama itu mempengaruhi orang untuk tergerak hatinya untuk berdana? Mempengaruhi. Misalnya Bapak Ibu di rumah ada pengamen, ya. Pengamen nyanyikan lagu iramanya yang Bapak Ibu suka, pasti ngasihnya itu jauh lebih banyak. Pas Bapak Ibu misalnya saja suka lagu dangdut, kebetulan pengamennya juga iramanya irama dangdut, pasti kalau ngasihnya itu yang biasa-biasa ngasih 100, itu ngasih 1000 itu, karena iramanya kesukaan Bapak Ibu. Di agama juga sama saja, lagu-lagu, ya, itu juga kasih irama-irama yang berbeda untuk memotivasi Bapak Ibu untuk mau berdana. Kemudian di samping lagu Bapak Ibu ada cerita-cerita dalam Buddhis, ya, agar umat tergerak juga untuk berdana kepada Sangga. Ada seorang ibu dagang di pasar, ya. Kemudian setiap pagi ada biku yang pindah patah cari dana makanan. Ibu ini pedagang ini bukan beragama Buddha, tapi tiap hari itu ada biku yang pindah patah ngasih. Kemudian diamati juga, sejak saya sering ngasih biku makanan itu kok dagangan saya laris terus gitu. Waktu datang berikutnya pesen sama bikunya yang pindah patah, Pak besok datang lagi ya. Jadi karma baiknya langsung berbuah. Ada seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, ada cerita dalam Buddhis, ada seorang yang bernama Nandia. Ketika Mahamoggallana ini hiking naik surga, ya, ada seorang biku Moggallana itu punya kesaktian bisa naik ke surga. Ya sebetulnya kita semua pun juga naik surga bisa juga, ya. Tapi kalau suruh buru-buru tidak mau toh, ya. Kemudian di surga Tawatimsa itu melihat gedung yang bagus, yang mewah, belum ada penghuninya. Penasaran, Moggallana ini penasaran, gedung siapa ini kok belum ada penghuninya, mewah sekali. Karena penasaran, Moggallana turun ke dunia tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya pergi ke Tawatimsa, saya melihat gedung yang indah, yang mewah, itu milik siapa? Ketahuilah Moggallana, itu milik Nandia. Nandia itu panitia pembangunan wihara. Sekalipun dia masih hidup, hadiahnya sudah tersedia di alam surga. Bapak Ibu percaya cerita ini? Cerita ini percaya? Sekalipun percaya, jangan buru-buru kepengen mati, karena penasaran, daripada saya di sini hidup sengsara, rumahnya tidak menentu, pindah-pindah, saya tak duluan saja lah. Itu juga tidak benar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, di saat Katina ini, di samping Bapak Ibu ikut, ya, melestarikan Buddha Dhamma dengan berdana Katina, juga kegiatan ini sebagai ajang bagi adik-adik, ya, yang masih kecil-kecil untuk kumpul-kumpul, ya. Mungkin kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin, ya, tidak sebanyak ini yang hadir.
Dengan adanya kegiatan Katina ini, Bapak Ibu tergerak semangatnya untuk berbakti dan berkumpul bersama ini. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Katina 2567 Buddhis Era di tahun 2023. Semua membawa berkah bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Sadu, sadu, sadu. Yang kulit juga bisa gabung. Silakan. Letakkan dadanya di kain kuning, tidak perlu dilempar ya. Letakkan saja dengan tenang. Masa-masa kini saatnya bagi kita Silakan bisa dilanjut. suci Katina. Tim Buddha bisa bergeser yang cowok. Hari Katina, hari bersemangat juga kepada Sang siswa yang mulia, penuntut hidup di dunia. Buddha sudah biku jalankan puasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan Sangha di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan juga Bapak sudah selesai. kepada Sang siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Purna sudah ikut jalankan puasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, kini saatnya bagi kita
satu masa-masa, kini saatnya bagi kita berlanda untuk kepentingan sama di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari bersemangat juga bersama siswa muda pemuda negeri dunia. Setelah kita melaksanakan atau menyerahkan samudana di bulan Katina, selanjutnya mari kita bersiapkan diri untuk menerima pemercikan Amerta Tirta atau pemercikan air parita dengan bersikap anjali merangkapkan telapak tangan di depan dada. Manggalang rakantu sabda dewata sabda buddha nubawena sada soti bawantu te bawantu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda dhamma nubawena sada soti bawantu te bawantu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda sangga nubawena sada soti bawantu te sabitio wiwajantu sabda rogo winasatu mate bawan tantarayo suki dikayuko bawa nakantayaka butanang papagahana warana paritasanu bawena hantu mayang upadawe sabe Buddha balapata pacekanan cayang balang arahan tati cina rakang wandami sabaso abiwadana silesani cang Buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jatuh selang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tidak Anda harapkan akan lenyap dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga segala malapetaka kacau menyisih semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara yang akan menimpa. Semoga panjang usia kehidupan Anda. Sadu, sadu, sadu.
Bapak dan Saudara, selanjutnya mari kita kembali melihat lembaran tuturan puja bakti. Kita akan bacakan etawata untuk melakukan pelimpahan jasa. Adapun di nomor 4 untuk Cirang Ragantu yang pertama kita bacakan bulan Katina Puja tahun 2567 Buddhis era. Untuk yang lain sesuai dengan yang tertera di lembaran puja bakti. Saya ulang, untuk Cirang Ragantu di bagian yang pertama nomor 4 kita isi dengan bulan Katina Puja tahun 2567 Buddhis era. Untuk yang lain sesuai dengan yang tertera di lembaran puja bakti. Mari Bapak dan Saudara kita bacakan etawata. Etawata ja'am hehi sampatang punya sampadang sapi dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ja'am hehi sampatang punya sampadang sapi buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ja'am hehi sampatang punya sampadang sapi satta anumodantu sabba sampati siddhya. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu bulan Katina Puja tahun 2567 Buddhis era. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu Indonesia. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu lokasanti. Idang wonatinang hotu sukita hotu natayo. Idang wonatinang hotu sukita hotu natayo. Idang wonatinang hotu sukita hotu natayo. Dewa wasatu kalena sasa sambati hotu ca. Pito pawantu loko caraja pawantu damiko. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu vihara meta srada. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu TITD Ho Sian Gyong. Akasata jabumata dewana mahidika punantang anumodikwa Cirang Ragantu mangparanti. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak dan Saudara, selanjutnya mari kita kembali mengambil sikap namakara guna bacakan namakara kata. Arahang sama
Abiwadeni. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Buddhaya. Silakan kembali duduk bersila. Kita akan persiapkan untuk kegiatan pelajaran selanjutnya, yaitu tampilan biar kita dari Sekolah Minggu Buddha Metasrada. Untuk tim Buddha yang cewek bisa mundur.